Kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Saham atau kripto? Simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui, kedua instrumen ini sama-sama populer, tapi memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Saham sudah ada sejak lama dan dianggap lebih stabil, sementara kripto ini relatif baru dan terkenal dengan volatilitasnya yang cukup tinggi. Jadi kira-kira mana yang sebenarnya bisa memberikan keuntungan yang lebih besar? Apakah risiko tinggi kripto sebanding dengan potensi returnnya? Atau justru konsistensi saham yang akan menang dalam jangka panjang? Namun di video kali ini yang akan gue bahas lebih dalam itu adalah fakta-fakta terkait kripto. Namun kalian harus tetap simak video ini sampai habis karena nantinya gue juga akan membahas risiko apa saja yang ada pada kedua instrumen keuangan tersebut. Dan disclaimer, informasi ini tuh bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai saran utama bagi kalian. Oke, yang pertama yang ingin gue bahas ini adalah perkembangan terbaru pada pasar kripto. Seperti yang orang-orang mungkin sudah banyak ketahui, pada kripto itu ada Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, pada Bitcoin ini mencapai all-time high baru di atas 73.000 pada bulan Maret 2024. Yang dimana ini menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk cryptocurrency terbesar ini. Namun sangat disayangkan, pada bulan Agustus ini, kripto mengalami penurunan hingga 57.000, yang dimana penurunannya cukup signifikan. Lalu untuk ETH atau Ethereum, menunjukkan performa yang kuat juga dengan harga mendekati level 4.000 pada bulan Juli, yang menandakan pertumbuhan yang solid. Namun, sama dengan Bitcoin juga, pada bulan Agustus Ethereum mengalami penurunan yang signifikan hingga $2.500. Oke, lalu fakta yang kedua terkait kripto itu ada regulasi terbaru di berbagai negara. Di negara Amerika Serikat pada Januari 2024, Securities and Exchange Commission atau disebut juga SEC, akhirnya menyetujui Exchange Traded Fund atau disebut juga ETF, Bitcoin Spot. Ini merupakan langkah yang signifikan dalam evolusi pasar cryptocurrency. Jadi ETF Bitcoin Spot ini memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure terhadap harga Bitcoin tanpa harus memiliki cryptocurrency secara langsung. Persetujuan ini membuka jalan bagi investasi institusional yang lebih besar karena banyak lembaga keuangan tradisional lebih nyaman berinvestasi melalui instrumen yang diregulasi seperti ETF. Dan keputusan ini tuh kemungkinan akan meningkatkan likuiditas dan juga stabilitas pasar pada Bitcoin. Lalu negara Uni Eropa telah mengimplementasikan secara penuh regulasi Markets in Crypto Assets atau disebut juga MiCA, yang menetapkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk aset kripto. MiCA ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang harmonis untuk aset kripto di seluruh negara. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, integritas pasar, dan juga stabilitas keuangan. Implementasi penuh ini memberikan kejelasan hukum yang lebih besar bagi perusahaan kripto yang beroperasi di Uni Eropa tersebut. Lalu pada negara Jepang telah melonggarkan aturan pajak untuk perusahaan yang memegang cryptocurrency. Nah, perubahan ini tuh kemungkinan bertujuan untuk mendorong adopsi dan juga inovasi cryptocurrency di sektor korporat Jepang. Pelonggaran aturan pajak ini bisa juga mencakup pengurangan tarif pajak ataupun perubahan dalam cara cryptocurrency dinilai untuk tujuan perpajakan. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih ramah terhadap cryptocurrency dari pemerintah Jepang itu sendiri. Lalu negara India yang telah mengklarifikasi posisi regulatorinya memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk industri kripto. Nah, klarifikasi ini tuh penting mengingat sejarah ketidakpastian regulasi kripto di India. Kerangka kerja yang lebih jelas juga dapat mencakup aspek-aspek seperti klasifikasi aset, persyaratan lisensi untuk bursa, dan juga aturan anti pencucian uang. Dan ini juga bisa mendorong investasi dan juga inovasi dalam industri kripto di India, sambil juga melindungi investor-investor yang ada di India juga. Oke, fakta yang ketiga terkait kripto yaitu pada perkembangan teknologinya. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan bahkan kita sudah sangat dimudahkan dalam melakukan investasi. Nah, yang pertama ini yang pengen gue bahas adalah Ethereum melakukan upgrade pasca merger. Nah, Ethereum ini terus melakukan upgrade setelah merger ke Proof of Stake dengan fokus utama pada peningkatan skalabilitasnya. Upgrade ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan juga mengurangi biaya gas. Fokus pada implementasi sharding untuk meningkatkan
through output jaringan, dan juga pengembangan solusi layer 2 yang terintegrasi lebih baik dengan jaringan utama yaitu Ethereum. Lalu yang kedua, pertumbuhan layer 2 solutions. Layer 2 solutions ini seperti Arbitrum dan juga Optimism mengalami pertumbuhan pengguna yang sangat signifikan. Layer 2 solutions ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan murah di atas blockchain utama. Peningkatan adopsi menunjukkan kebutuhan akan solusi skalabilitas dalam ekosistem Ethereum. Pertumbuhan ini juga akan mendorong pengembangan aplikasi decentralized finance dan juga NFT di layer 2. Oke, lanjut ke fakta dan juga perkembangan terkait kripto. Yang keempat adalah tren decentralized finance dan juga NFT. Nah, yang pertama gue bahas ini adalah pertumbuhan total value locked atau TVL dalam decentralized finance. Jadi TVL atau total value lock ini dalam decentralized finance mencapai rekor baru yang menunjukkan pertumbuhan sektor. Jadi pertama-tama TVL ini tuh adalah indikator kunci dari adopsi dan juga kepercayaan dalam protokol decentralized finance atau gue sebut aja DeFi. Peningkatan TVL ini tuh menunjukkan lebih banyak aset yang di-lock atau dikunci dalam kontrak pintar DeFi. Jadi pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat investor dan juga pengguna dalam layanan keuangan yang terdesentralisasi. Oke, lalu kedua, kebangkitan NFT dengan fokus barunya. NFT mengalami kebangkitan dengan fokus pada utilitas dan integrasi dengan metaverse. Pergeseran dari NFT sebagai koleksi digital sederhana ke aset dengan utilitas praktis. Integrasi dengan metaverse ini menciptakan use case baru untuk NFT dalam ekonomi virtual. Fokus pada NFT yang memberikan akses ke layanan, pengalaman, atau komunitas eksklusif. Nah, tadi gue udah membahas fakta-fakta dan juga perkembangan apa saja yang sudah dialami oleh kripto pada tahun 2024. Nah, sekarang gue pengen membandingkan efektif mana antara saham dan juga kripto. Dan sekali lagi gue pengen disclaimer bahwa ini bukanlah menjadi saran utama untuk kalian melakukan investasi karena semua itu tergantung dari masing-masing kalian. Nah, yang pengen gue bandingkan ini yang pertama itu dari segi kinerjanya. Pada saham, itu faktor-faktor kayak penurunan inflasi, kebijakan moneter yang lebih akomodatif, dan juga pertumbuhan laba perusahaan itu menjadi pendorong utama. Namun perlu diingat juga nih bahwa pasar saham ini kinerja di masa lalunya itu nggak akan sama dan nggak akan menjamin juga akan lebih baik kinerjanya di masa depan. Lalu kalau pada kripto, kenaikan harga yang signifikan pada tahun 2023 itu didorong oleh beberapa faktor, termasuk adopsi institusional yang meningkat, ekspektasi deflasi, dan juga minat terhadap aset alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lalu meskipun demikian, volatilitas yang tinggi tetap menjadi ciri khas pada pasar kripto. Yang kedua itu dari segi regulasi. Nah, pada saham ini dia memiliki dua hal. Yang pertama itu perlindungan investor. Regulasi yang ketat di pasar saham ini bertujuan untuk melindungi investor dari praktek-praktek yang tidak adil seperti manipulasi pasar dan juga informasi yang menyesatkan. Lalu yang kedua, standar akuntansi. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham diharuskan mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga investor dapat memiliki informasi keuangan yang akurat dan juga transparan. Lalu pada cryptocurrency terkait dua hal juga, yaitu yang pertama, klasifikasi aset. Banyak negara masih belum memiliki klasifikasi yang jelas mengenai status hukum cryptocurrency, sehingga investor menghadapi ketidakpastian hukum. Lalu yang kedua terkait pajak. Perlakuan pajak terhadap keuntungan dari investasi cryptocurrency juga bervariasi antar negara, yang dapat menciptakan kompleksitas tambahan bagi investor. Perbandingan yang ketiga itu ada dari segi diversifikasi. Nah, pada saham itu ada diversifikasi sektoral dan juga geografis. Pada sektoral, dengan menginvestasikan pada berbagai sektor, investasi dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kinerja sektor tertentu. Misalnya jika sektor teknologi ini mengalami penurunan, kinerja portofolio secara keseluruhan tidak akan terlalu terpengaruh jika investor juga memiliki saham di sektor lain seperti konsumen ataupun kesehatan. Lalu untuk geografis, melalui investasi di saham perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi suatu negara tertentu. Lalu pada cryptocurrency itu memiliki resiko korelasi yang dimana meskipun korelasi antara berbagai jenis cryptocurrency itu lebih rendah dibandingkan dengan saham,
Namun beberapa altcoin memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan Bitcoin. Hal ini berarti jika Bitcoin itu mengalami penurunan harga, kemungkinan besar altcoin juga akan ikut turun. Lalu yang keempat itu dari segi likuiditas. Nah, pada saham, dia memiliki market maker. Jadi adanya market maker ini di pasar saham memastikan adanya likuiditas yang cukup, sehingga investor dapat dengan mudah membeli atau menjual saham tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Lalu pada cryptocurrency ada bursa terpusat. Jadi sebagian besar volume perdagangan cryptocurrency terjadi di bursa terpusat. Jadi jika terjadi masalah pada bursa tersebut, likuiditas dapat terpengaruh sangat besar. Oke, untuk perbandingan yang terakhir itu dari segi resiko. Nah, ini menurut gua yang paling penting karena kita perlu ketahui dulu nih resiko apa saja yang ada pada instrumen keuangan tersebut sebelum kita melakukan investasi. Nah, yang pertama yang pengen gue bahas itu adalah saham. Meskipun saham itu sering dianggap sebagai investasi yang lebih stabil dibandingkan cryptocurrency, namun tetap memiliki sejumlah risiko yang perlu dipahami oleh investor. Nah, ini ada beberapa risiko utama dari investasi saham. Yang pertama itu ada risiko pasar. Fluktuasi pasar secara keseluruhan dapat mempengaruhi harga saham, baik naik maupun turun. Faktor-faktor kayak perubahan suku bunga, inflasi, perang, ataupun bencana alam dapat menyebabkan volatilitas pasar yang tinggi. Seperti contohnya, krisis keuangan global pada tahun 2008 yang menyebabkan penurunan tajam pada indeks-indeks saham di seluruh dunia. Oke, yang kedua masih di saham, yaitu resiko industri. Perubahan dalam industri tertentu dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan dalam industri tersebut. Seperti misalnya, perubahan teknologi yang cepat dapat membuat perusahaan-perusahaan di industri yang sudah mapan menjadi tidak relevan. Atau mungkin munculnya smartphone yang membuat industri kamera digital mengalami penurunan yang drastis. Lalu yang ketiga, yaitu resiko perusahaan. Resiko ini terkait dengan kinerja spesifik suatu perusahaan. Faktor-faktor kayak perubahan manajemen, penurunan penjualan, atau masalah hukum dapat menyebabkan penurunan harga saham perusahaan tersebut. Seperti contohnya, skandal akuntansi yang dapat menyebabkan harga saham suatu perusahaan itu menjadi anjlok atau menurun drastis. Oke, sekarang kita masuk ke resiko investasi cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga disertai dengan risiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi saham. Nah, ini ada risiko utama dari investasi cryptocurrency. Yang pertama itu ada risiko pasar yang ekstrim. Harga cryptocurrency itu sangat volatil dan juga dapat mengalami fluktuasi yang sangat tajam dalam waktu singkat. Faktor-faktor seperti sentimen pasar, spekulasi, dan juga berita yang tidak terduga itu dapat menyebabkan harga kripto itu menjadi naik ataupun turun secara drastis. Seperti contohnya kenaikan harga Bitcoin yang sangat cepat pada tahun 2017, diikuti oleh penurunan yang tajam pada tahun berikutnya. Kedua, resiko regulasi. Regulasi terhadap cryptocurrency masih terus berkembang di berbagai negara. Perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada harga cryptocurrency dan bahkan dapat melarang perdagangannya. Seperti contohnya, beberapa negara telah melarang atau membatasi penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Lalu resiko yang terakhir pada cryptocurrency yaitu resiko penipuan. Banyak penipuan yang terkait dengan cryptocurrency seperti skema Ponzi ataupun phishing. Investor harus sangat berhati-hati untuk menghindari penipuan ini. Seperti contohnya itu kayak munculnya banyak proyek cryptocurrency yang menjanjikan keuntungan yang tidak realistis dan juga kemudian terbukti sebagai penipuan. Oke, setelah tadi sudah membahas fakta-fakta dan juga perkembangan dari cryptocurrency dan juga perbandingan efektivitas antara saham dan juga kripto, kesimpulannya adalah mau saham ataupun kripto itu memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga disertai dengan risiko yang berbeda. Pada saham, menawarkan diversifikasi yang lebih baik dan likuiditas yang lebih tinggi, tetapi volatilitasnya juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Lalu pada cryptocurrency, menawarkan potensi keuntungan yang sangat tinggi, tetapi volatilitasnya yang ekstrim dan regulasi yang belum jelas membuatnya menjadi investasi yang sangat berisiko. Oke, jadi itu dia tadi informasi yang gue berikan terkait lebih efektif mana antara saham ataupun kripto. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe YouTube Galvez. Dan juga jangan lupa follow Instagram ataupun TikTok Galvez. Karena akan ada banyak banget video-video terkait hal-hal investasi.
Sekian dari gua, peace out.